Assalamualaikum anak-anak. Bagaimana kabarmu hari ini? Baik-baik saja ya? Baik, untuk pertemuan kali ini kita lanjutkan pada bab 2 tentang persamaan dan fungsi kuadrat. Sekarang kita kupas dulu bagian satunya. Baik, siapkan alat tulisnya. Mari kita mulai ya. Persamaan kuadrat dapat kita definisikan suatu persamaan polinomial berorde 2 dengan bentuk umum Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C dengan A tidak sama dengan 0. Nah, di sini huruf A, B, C itu kita namakan dengan koefisien. Kuadrat A adalah koefisien dari X kuadrat ya. Koefisien linier B ini adalah koefisien dari X. Dan C adalah koefisien dari konstanta. Nah, ini disebut dengan suku bebas ya. Untuk menyelesaikan persamaan kuadrat, kita dapat menggunakan 3 cara. Yang pertama dengan memfaktorkan. Yang kedua dengan melengkapkan bentuk kuadrat sempurna ya. Yang ketiga menggunakan rumus ABC. Jadi ada 3 cara. Kita akan kupas masing-masing ketiga cara ini. Oke. Baik, kita mulai dengan cara pertama, yaitu pemfaktoran atau faktorisasi. Untuk faktorisasi, ada langkah-langkah yang perlu kita lakukan. Untuk bentuk AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0, itu kita uraikan dulu ke bentuk AX tambah P dikali AX ditambah Q per A sama dengan 0. Dengan syarat P kali Q sama dengan A kali C. Dan P tambah Q sama dengan B. Nah, untuk lebih jelasnya penggunaan ini, syarat ini, kita lihat contoh berikut ya. Selesaikanlah persamaan kuadrat berikut ini. X kuadrat ditambah 6X sama dengan 0. Untuk penyelesaiannya, mula-mula kita lihat dulu koefisien pada masing-masing. Ya, untuk X kuadrat, koefisien A-nya itu karena nggak ada di sini, nggak ditulis, berarti itu 1. Jadi angka 1 boleh ditulis, boleh tidak. Sedangkan B-nya adalah koefisien X, yaitu 6 ya. Dan C tidak ada di sini, maka kita tulis 0. Bisa ya menentukan koefisiennya masing-masing? Oke. Kemudian X kuadrat ditambah 6X ditambah 0 ini tinggal kita masukkan ke rumusnya. Maka X ditambah 0 ya. Dikali X ditambah 6. Jadi C-nya 0 di sini dan B-nya 6 per A. A-nya di sini 1. Jadi tinggal masukin ke dalamnya ya. Sama dengan 0. Nah, kemudian X ditambah 0 kan itu sama dengan X ya. Sehingga kita dapatkan X dikali X ditambah 6 sama dengan 0. Karena dia per 1, maka satunya bisa habis ya. Karena X per 1 itu adalah X. Lalu kita akan cari X-nya berapa yang memenuhi ya. Karena ada 2X di sini, maka kita peroleh X1 dan X2. X1-nya sama dengan 0 atau
X2 ditambah 6 sama dengan 0. Maka X2-nya kita pindah ruas, dia positif, pindah ruas ke kanan menjadi negatif 6 ya. Jadi himpunan penyelesaiannya di sini adalah X sama dengan 0 atau X sama dengan min 6. Begitu ya anak-anak ya. Baik, kita lihat soal kedua. Selesaikanlah persamaan kuadrat berikut ini. X kuadrat kurang 5X tambah 6 sama dengan 0. Nah, rada berbeda dari soal pertama. Untuk soal kedua ini ternyata kita dapatkan koefisien A-nya 1, ya. B-nya di sini negatif 5 dan C-nya 6. Kalau di soal pertama tadi kan C-nya nggak ada ya, C-nya 0. Nah, sekarang C-nya sama dengan 6. Nah, untuk yang memiliki nilai C seperti ini, maka yang utama kita lakukan adalah kita faktorkan 6 ini. Ya. Jadi, 6 ini kita faktorkan menjadi P faktornya dan Q. Dengan syarat P dikali dengan Q itu sama dengan 6. Nah, berapakah dia? Oh, kita dapatkan 2 kali 3. 2 kali 3 kan 6 nih ya. Nah, sekarang kita sudah dapatkan 3 dan 2 atau 2 dengan 3. Tetapi ada syarat lagi, P ditambah Q itu harus sama dengan B. Nah, P ditambah Q harus sama dengan B. Tadi P-nya kita dapat 3, Q-nya kita dapat 2. Nah, kalau P kita tambahkan dengan Q, itu harus hasilnya negatif 5. Kalau begitu, maka P dan Q-nya tandanya juga kita rubah ya menjadi negatif 3 dan negatif 2. Supaya hasilnya berapa? Negatif 5. Betul ya. Nah, baru kita masukkan nih. X dikurang 3, karena ada tadi negatif 3 kita dapat. Dan X kurang 2 per A. Nah, A-nya juga 1 ya, maka per 1. Sehingga kita dapatkan X kurang 3 kali X kurang 2 sama dengan 0. Baru kita cari X1 dan X2-nya. Yang pertama, X kurang 3 sama dengan 0. Maka X di sini, min 3-nya pindah ruas ke kanan jadi positif. Maka X sama dengan 3. Dan X2-nya, X kurang 2 sama dengan 0. Kita peroleh X sama dengan 2. Jadi begitu ya. Jadi perhatikan faktor dari C yang hasil jumlahnya harus sama dengan B. Begitu ya. Baik, kita lanjut cara kedua, melengkapi kuadrat sempurna. Nah, ini bentuk dia kuadrat sempurna ya. X kurang P, ya, kita kuadratkan ditambah Q. Nah, ini kita rubah bentuk persamaannya seperti ini ya. Langkah-langkahnya, yang pertama, koefisien E kuadrat itu harus 1. Jadi, nggak boleh lebih dari 1. Yang kedua, nanti konstanta pindah ke ruas kanan. Jadi, C-nya nanti pindah ke kanan. Ya. Kemudian baru kita ubah ke dalam bentuk kuadrat sempurna, yaitu X ditambah P kuadrat sama dengan Q. Nanti kita lihat contohnya ya. Baik, kita lihat contoh kuadrat sempurna. X kuadrat tambah 8X tambah 12 sama dengan 0. Kita lihat A-nya 1, B-nya 8, C-nya 12 ya. Sehingga petunjuknya tadi C itu harus kita pindah ke sebelah kanan ya. Karena pindah ke sebelah kanan maka tandanya akan berubah. Kita dapat X kuadrat
tambah 8X sama dengan min 12. Lalu kita ikuti langkah selanjutnya. X kuadrat ditambah 8X ditambah setengah B. Kita kuadratkan. B-nya kita dapat tadi 8. Maka setengah kali 8 kuadrat sama dengan. Nah, sebelah kanan juga kita kali dengan yang sama ya. Min 12 tambah setengah kali 8 kita kuadratkan. Kita peroleh X kuadrat tambah 8X tambah setengah kali 8, 4 ya. Kuadrat 16 jadinya ya. Maka sebelah kanan juga min 12 tambah 16. Lalu apa lagi yang harus kita lakukan? Kita lihat 16 ya. C-nya kita peroleh di sini 16. 16 itu akar berapa dia? Atau berapa kali berapa ya? Maka kita peroleh 16 itu 4 kali 4. Jadi kuadratnya di sini dari 16 itu adalah 4 kuadrat. Kita pindah ya. X tambah 4 kita kuadratkan. Nah, ini kita rubah ke dalam bentuk kuadrat sempurna, ya kan? Langkah terakhir ini ya. Sama dengan min 12 tambah 16 menjadi 4. Kemudian yang sebelah kiri kan kuadrat, sebelah kanan tidak ada kuadratnya. Nah, kita akarkan yang sebelah kanan ya. Dan yang sebelah kiri tanda pangkatnya menjadi hilang. Jadi gitu caranya ya. Sehingga X tambah 4 sama dengan plus minus akar 4. Kenapa plus minus di sini? Untuk akar, kalau akar 4 itu 2 kan? Nah, kalau 2 kali 2 kan juga 4. Sementara negatif 2 kali negatif 2 juga 4. Maka di sini berlaku plus minus. Sehingga kita dapatkan X sama dengan, nah, 4 kita pindah ke kanan menjadi negatif 4 plus minus 2. Kita peroleh X1 min 4 kurang 2. Sama dengan berapa? Iya, min 6. Sedangkan X2-nya min 4 tambah 2. Sama dengan berapa? Negatif 2. Jadi begitu caranya ya. Ini langkah-langkahnya. Oke, paham ya? Oke, kita lihat contoh kedua. X kuadrat ditambah 6X dikurang 24 sama dengan 0. Nah, kita akan selesaikan juga dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna. Kita lihat A-nya 1, B-nya 6, C-nya min 24. Kemudian langkah pertama kita pindahkan dulu C-nya ke kanan ya. X kuadrat tambah 6X sama dengan 24. Karena tadi tandanya negatif. Lalu kita cari X kuadrat tambah 6X. 6 itu setengah kali 6 berapa? 3. Kita kuadratkan jadi 9. Nah, jadi X kuadrat tambah 6X tambah 9 sama dengan 24 juga ditambah 9. Jadi langkah ini adalah dengan mencari setengah dari B-nya kita kuadratkan. Jadi kita tambahin dengan itu ya. Kemudian kita rubah bentuknya ke dalam bentuk kuadrat sempurna. Nah, dengan angka 9 sini, C-nya 9, maka 9 itu adalah 3 kuadrat. Sehingga kita dapat X ditambah 3, kemudian kita kuadratkan sama dengan 24 tambah 9 adalah 33. Seperti tadi, maka kuadratnya yang sebelah kiri kita hilangkan dan sebelah kanan berubah menjadi tanda akar. Maka X ditambah 3 sama dengan plus minus akar 33. Kita dapatkan X-nya
3-nya kita pindah ke kanan menjadi X sama dengan min 3 plus minus akar 33. Boleh kita lihat X1-nya berarti min 3 ditambah akar 33. Atau min 3 dikurang akar 33. Jadi begitu caranya ya. Baik, yang kita lanjut ke cara yang ketiga, yaitu dengan menggunakan rumus ABC. Nah, rumus ABC ini unik ya. Jadi, di sini hanya ada huruf A, B, dan C pada rumusnya. Dimana kita peroleh X1 itu nanti rumuskan min B plus akar B kuadrat kurang 4AC per 2A. Ingat, pernya itu untuk seluruh ya. Dan X2 min B kurang akar B kuadrat kurang 4AC per 2A. Kita lihat contoh. X kuadrat ditambah 8X ditambah 5. A-nya di sini 1, B-nya 8, dan C-nya 5. Kita tinggal masukin aja ke dalam rumus ya. Min B. Maka min 8 plus minus akar 8 kuadrat kurang 4. A-nya 1, C-nya 5. Maka 4 kali 1 kali 5 per 2A. Per 2 kali 1. Ingat, per 2A-nya ini untuk seluruh angka di sini. Kemudian kita selesaikan menjadi min 8 plus minus akar 64, karena 8 kuadrat itu 64, kurang 4 kali 1 kali 5 itu 20, per 2A. A-nya 1, maka per 2 saja ya. Lalu kita selesaikan min 8 plus minus akar 64 kurang 20 adalah 44 per 2. Jadi 2-nya tadi adalah per seluruh angkanya. Sehingga kita dapat X1 min 8 plus akar 44 per 2 atau X2-nya min 8 kurang akar 44 per 2. Sebenarnya bisa lagi kita lanjut. Min 8 per 2 itu kan min 4. Maka X1 sama dengan min 4 plus akar dari 44 per 2 ya. Jadi bisa kita lanjut, bisa sampai di sini juga sudah gak apa-apa ya. Oke. Perhatikan soal kedua. 5x kuadrat kurang 6x kurang 3. Kita peroleh A-nya 5, B-nya min 6, dan C-nya min 3. Kita tinggal masuk ke rumus ya. X-nya di sini, X12 min B. B-nya min 6, maka min 6. Plus minus akar dari min 6 kuadrat kurang 4 kali A-nya 5, C-nya min 3 ya. Per 2A, 2 kali 5. Nah, min dengan min, maka hasilnya positif kalau kita kali. Kita peroleh 6 plus minus akar min 6 kuadrat adalah 36 kurang 4 kali 5 20 kali 3 60 min kali min positif ya, maka tambah 60 per 2 kali 5 per 10. Maka X sama dengan 6 tambah minus akar 96 per 10. Maka kita peroleh 6 plus minus. Nah, kita sudah belajar cara menyederhanakan bilangan akar ya. Nah, kalau 96 itu ternyata 16 kali 6. Maka akar 16 itu 4, akar 6. Jadi akar 96 kita peroleh 4 akar 6 per 10. Kita peroleh X12-nya sama-sama dibagi 2 di sini ya. 6 dibagi 2, 3. 4 dibagi 2, 2. Maka 3 plus minus 2 akar 6
per 1/5 ya. Karena 10-nya juga dibagi 2 dapat 5. Kita bisa lanjut. X1 itu 3 ditambah 2 akar 6/5. Dan X2 adalah 3 kurang 2 akar 6/5. Jadi, untuk rumus ABC ini, yang terpenting di sini, kita bisa menentukan ABC-nya. Lalu tinggal kita masukkan ke dalam rumus yang sudah baku. Bisa dipahami anak-anak? Alhamdulillah. Demikianlah materi kita kali ini. Semoga kalian bisa paham ya apa yang sudah Ibu paparkan tentang cara menyelesaikan persamaan kuadrat, baik dengan memfaktorkan, melengkapkan kuadrat sempurna, atau dengan menggunakan rumus ABC. Biar lebih paham, maka tugas kalian selain mencatat materi di buku tulis, juga mengerjakan LKS halaman 20, tugas mandiri ya. Bagian 1 itu yang A dan C saja. Nomor 2 yang A-nya saja. Nomor 3 A dan D. Jadi semuanya 5 ya. Jadi tugas kalian itu selain mencatat juga mengerjakan LKS. Nanti kalau sudah selesai tugasnya difoto dan dikirimkan ke grup WA matematika kita ya. Oke, terima kasih. Ketemu lagi minggu depan. Bye.